Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Presidensial Institute. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah di hadapan saya sudah hadir Koh Lius Sungkarisma. Apa kabar Koh Lius? Alhamdulillah ya, baik. Sehat. Itu yang paling penting. Dengan selalu minum kopi. Kenal kopi. Minum dulu. Ya, sahabat Presidensial Institute tentu sudah tidak asing lagi dengan sahabat saya, teman ngobrol, teman ngopi. Kita mengenal beliau itu sebagai pengusaha sebenarnya, tapi kepincut jadi aktivis. Jadi pengusaha yang aktivis, tapi saya kira itu yang justru lebih baik ya. Dia mengaktifkan segala energi untuk membangun bangsa. Tentu dengan harapan bangsa Indonesia ke depan harus lebih baik dari saat sekarang. Seperti halnya yang beliau selalu ucapkan di media massa, di medsos dan sebagainya. Beliau selalu bagaimana bangsa kita kok sekarang seperti ini. Tentu karena berbagai hal, terutama masalah kepemimpinan. Nah, tentu kita punya harapan-harapan kepada pemimpin masa depan, Koh Lius. Menurut Koh Lius, harapan apa yang kira-kira harus memimpin, sejatinya harus memimpin bangsa Indonesia ini? Saya ngobrol sama Bung Rocky Gerung. Siap. Ngobrol, beliau bilang, Lius, kalau 2024 itu berjalan lancar, maka oligarki akan semakin kuat. Ini yang bikin kita rusak ini karena kan oligarki. Semua dia yang kuasain, semua dia yang nentuin. Kalau berjalan lancar sampai 2024, maka dia tambah kuat. Nah, jalannya supaya lebih cepat, jangan sampai 2024. Nah, tapi saya rasa itu kata Rocky Gerung. Rocky Gerung masuk di akal. Tapi sekarang kita mesti cari jalan. Iya. Kan nggak bagus juga kalau tengah jalan Betul. belum selesai mesti diturunkan. Ya. Nggak sehat. Ya. Untuk itu saya lihat kuncinya satu. Pak Jokowi ini jangan denger kiri kanan yang dorong-dorong, jilat-jilat, Ya. supaya 3 periode lah, Ya. supaya ditambah lagi jabatan lah, supaya juga pikiran-pikiran seperti apa yang Rocky Gerung khawatirkan itu, kalau semua berjalan normal sampai 2024, makin kuat ini oligarki, makin kuat ini penguasa-penguasa yang merusak republik ini. Itu yang bikin tidak sehat republik Ya, ini kan. ya, bukan presidennya. Bukan presidennya. Pak Jokowi orang baik, Ya. tapi tahan nggak Ya, semua kiri orang- kanannya ya, ini? hampir banyak orang mengatakan begitu. Iya, makanya kita harus cari jalan. Pak Jokowi tinggal 3 tahun, cukup waktu. Ya. 1, presiden threshold 20% ini. Pak Jokowi sekarang punya kuasa. Kalau beliau bilang partai-partai, saya nggak suka ini 20%. 20%. Ya. Tidak memberikan kesempatan rakyat untuk menampilkan orang-orang amanah, orang-orang baik. Justru demokrasi menjadi sangat sehat kan kalau kemudian misalnya 0%. Dan kan? itu bisa dilakukan oleh Jokowi. Atau tes, Pak Jokowi bikin perpu mendesak. Karena kondisi ini kalau harus 20% nggak sehat. Betul. Selama ini kan presiden kan murah kan dalam membuat perpu. Nah, sekarang bagaimana membuat perpu untuk kebaikan bangsa ini kan itu 0%. Kalau itu bisa jadi, everybody happy. Siap. Semua akan mengenang Jokowi ini presiden yang punya legacy. Ya karena dari demokrasi kita yang 4%, kemudian menjadi 15%. Nah, ketika zaman Pak SBY menjadi 20%, kan nggak sehat banget ini.
Jadi Dan saya kira- ini sudah terbukti dengan 20%. Ini yang bisa cuma PDIP. Ya, Cuma Gerindra. satu partai. Ya. Gerindra tambah satu Tambah partai satu. lagi. Golkar. Nah, Ya, itu yang partai-partai. gede, Ya. besar-besar. Nah, jadi kalau ini Pak Jokowi menjelaskan kepada pimpinan partai ini, berilah kesempatan untuk 2024 ini putra-putra terbaik Ya. semua diusung. Untuk partai politik peserta pemilu itu bukan gampang loh. Betul. Betul. Sulit. Jadi partai politik peserta pemilu semuanya Ya. bisa mengusung. Betul. Jadi kesempatan anak bangsa untuk tampil itu akan lebih banyak, lebih punya kesempatan. Toh nantinya finally itu kan juga dua pasangan kan. Mengerucut Mengerucut kan, putaran gitu. kedua Betul, itu betul. udah langsung Ya. 2 nama. Tapi orang tuh senang. Calonnya ini sudah dapat kesempatan dan diuji di publik. Betul. Tapi kalau ini kan 20%. Udah gitu, ya bayarnya mahalnya itu Demokrasi besar, menjadi sangat mahal. dan nggak sehat. Nah ini satu. ya. Jadi kita jangan ributin siapa pimpinan 2024. Nggak guna itu. Kalau kita boleh menyitir pendapatnya Pak Rizal Ramli, bahkan dia lebih radikal, bilang demokrasi kriminal dihasilkan Betul. pemimpin sekarang Betul. ini. Karena dengan 9 partai cukup misalnya dengan uang berapa triliun selesai gitu. Ya, itu Republik ini sekarang. Kalau rusak ya 9 orang inilah yang Ya. punya tanggung jawab. Karena 9 pimpinan 9 partai, dan 9 hakim di MK. 9 hakim di MK itu yang nentuin Iya, 9 9 partai juga. Jadi bukan 9 hakim di MK. Ya, artinya 99 judulnya. 9 plus 1 Plus presiden. Nah, Wapresnya enggak loh. ya. Presiden punya kekuasaan tertinggi kan. Iya. Jadi 10 orang inilah yang bertanggung jawab. Jadi menurut Kaulius ini sekarang tergantung bagaimana presiden ya. Ya, kalau presiden mau jalan baik, mau menciptakan legacy yang baik. Mau dikenang oleh bangsa yang besar ini. Iya, dan bukan Bapak aja, Pak. Iya. Negeri ini mau dikenang sebagai negeri yang bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Bapak udah ajak Pak Prabowo ke dalam, Sandiaga udah undo ke dalam. Iya. Ini jadi satu cerita yang baik. Dan calonnya Kaulius ya, Pak Prabowo sama Pak Sandi sekarang udah di dalam semua. Ya, artinya yang tadinya bisa panas, bisa Bapak redam. Ya. Cuma satu kurangnya. Cuma sampai situ, mestinya Bapak tambah lagi, tekan lagi ke bawah, Ya. rangkul semua pendukung Pak Ya. Prabowo. Jangan pendukung Pak Prabowo ditinggalin. Betul. Bahkan ada satu yang masih dizolimi. Nah, ya, Habib Rizik. Nah, saya kalau ngomong katanya Lius lu Habib lagi, Habib lagi. Tapi bener, Iya. mana ada orang bilang sehat Iya, bisa kena hukuman 4 tahun penjara. Hanya karena kerumunan ya. Pasalnya. Dan ngeri. Ngeri. Ya. Mahkamah Agung itu dari 4 tahun dia turunin 2 tahun. Ya. Tapi pertimbangannya itu kenapa diturunin 2 tahun? Karena nggak ada itu. Menimbulkan keresahan, keonaran itu Ya. nggak ada. Makanya diturunin 2 tahun. Betul. Saya yakin kalau itu nggak ada pesenan, itu pasti langsung bebas. Ya. Nah, ini yang begini ini Pak Jokowi harus selesaikan 3 tahun ya. 1, presiden threshold 0%. 2, KPK Bapak, jangan lupa. Iya, betul. Orang yang bisa nangkep penjahat-penjahat, masa dibilang nggak lulus tes wawasan kebangsaan. Sekarang ada yang jadi tukang nasi goreng. Iya. Itu yang Sedih. itu menjadi masalah kebangsaan tersendiri. Aduh, itu catatan tuh Pak. Ya. Bapak mungkin nggak perhatiin, Iya. tapi itu catatan. Tapi bukannya itu konon sudah mau dirangkul lagi oleh Polri. Ya, jadi Ya kalau dirangkul ke Polri kan jadi Polrinya juga kesian dong. ya. Orang yang Nambah- nggak lulus ya. wawasan kebangsaan kok ditaruh di Polri. Padahal ini adalah orang-orang hebat. Ya. Harusnya tetap malah dirubah. Ini orang lah yang jadi pimpinan KPK.
Ya, saya kira karena pesanan oligarki itu mungkin. Itunya ngeri. Ngeri. Nah, akibatnya orang bisa berpikir ini nggak boleh sampai 2024. Ya. Kalau Ya. sampai 24 oligarkinya tambah kuat, tambah gila. Menurut Rocky Gerung. Iya, jadi menurut saya udahlah kita cari jalannya. 3. Ya. Jalan yang terbaik ya bagaimana presiden secara tegas menentukan, ya kan gitu. 0%, KPK perkuat. Nah, KPK malah ada lucu. Ada orang siapa itu yang bilang kalau polisi, hakim nggak boleh ditangkap, nggak boleh di OTT. Ya. Ada tuh orang Anggota DPR Ya, dari ya. fraksi PDIP. itu kan gila. Malah saya terbalik. Ya. KPK itu Pak Jokowi harus bikin perpu khusus nangkepin polisi yang nggak bener, jaksa yang nggak bener, hakim yang nggak bener. Tapi kalau nggak salah udah klarifikasi bahwa bukan maksudnya itu dia bilang. Tapi sudah keburu media Iya, kita oke lah dia mau klarifikasi. Tapi kalau saya malah sebaliknya ya. Ya. Pak Jokowi jangan biarkan KPK nangkepin panitra. Iya, karena rusaknya. Ya, rusaknya. Jadi terlalu itu kecil. Tapi kalau dia nangkepin polisi nakal, jaksa nakal, hakim nakal. Kalau ini 3 lembaga peradilan ini bagus, koruptor takut. luar biasa saya kira. Karena jumlah anggota Polri banyak, jaksa banyak, dia nangkepin semua. Karena kita berpikir ya, kalau jaksa, polisi, hakim ini bagus, bersih nih negara. Iya. Jadi KPK itu fokus Iya. nangkepin. Kalau kita kembalikan kepada trias politika ya, kan ada eksekutif, yudikatif, kemudian legislatif. Nah, kalau eksekutifnya baik, tapi yudikatif dan legislatifnya brengsek kan nggak jalan juga. Nah, ini tiga-tiganya itu harus memang saling mendukung gitu. Kalau kemudian anggota DPR-nya konon ya ngomong, Pak tolong polisi, jaksa, hakim gitu jangan ditangkepin gitu kan. Nah kalau mereka korupsi ya memang betul-betul korupsi, masa nggak ditangkap gitu Nggak, kan? yang sekarang ini bukan rahasia lagi. Eksekutif, yudikatif, sama legislatif udah kongsi, Nah, udah kerjasama untuk kepentingan pribadi. tugas berat saya kira. Ini yang berat. Nah, makanya harus ada keberanian Presiden Jokowi yang periodisasinya ini udah diatur 2 periode, Ya. tinggal 3 tahun ini. 1 soal threshold, 2 soal KPK, pembenahan korupsi, Ya. 3 masalah tanah. Itu juga ruwet. Mafia tanah ini bikin mafia ini karena semua main. Kepala BPN akuin mafia tanah ada di dalam. Ya. Yang miris ada kemarin cukup viral itu ya, seorang mantan ART bisa mengubah nama tanah majikannya. Itu kan ada kerjasama, Ada kerjasama, ada mafianya, dan Pak Menterinya sudah bilang memang akui di BPN ada. Nah, cuma nggak cukup bikin satgas mafia tanah. Ya. Ini harus sangat serius. Kalau perlu dibikin, kumpulin semua orang-orang yang di korban mafia tanah, kumpul semacam seminar nasional untuk seluruh Indonesia, kumpul, diinventarisasi, kemudian diselesaikan. Jadi kan masalah negara ini kan begitu kompleks ya, luar biasa besar masalahnya. Cuma apakah apa yang tadi Kolio sampaikan dengan beberapa poin tadi cukup bisa menyelesaikan masalah? Misalnya dengan presiden threshold 0%, KPK, mafia tanah, kan tidak hanya itu masalah bangsa ini. Saya lihat, kalau masalah ini, 3 masalah ini jalan, ya tujuannya yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Kuncinya ini 3. Kalau 3 ini nggak dibuka,
Sampai mati juga ini keadilan sosial bagi rakyat Indonesia nggak ada. Ya. Yang kaya itu nggak nambah, tapi orang kaya tambah kaya. Oh, kaya. Nah, kenapa bisa begitu? Karena semua diatur oleh oligarki. Yang kaya dia orang yang main. Ini yang kemudian di sinyalemen kan sekarang tumbuh paham-paham sosialisme yang memberontak, ya, protes sebagai bentuk protes. Karena ketika orang terjepit dalam hal-hal masalah ekonomi, kemudian mereka menjanjikan sebuah sistem yang berkeadilan sosial, pasti kan akan digandrungi dan akan diminati kan gitu. Betul. Tapi kalau kita Pancasila, ya, dengan menerapkan yang tadi saya katakan, itu sosialisme nggak bergerak. Betul. Hah? Mafia tanah Nggak bergerak juga. nggak bergerak. Kalau udah nggak ada mafia tanah, pemerataan kesejahteraan. Tanah itu jangan diberikan kepada satu orang, tapi jutaan hektar. Dibagi, disertakan penduduk-penduduk yang rajin jadi petani itu dibentuk koperasi, diberikan tanah atas nama koperasi supaya dia jadi pemilik. Kalau perusahaan-perusahaan swasta bisa dikasih, kenapa nggak koperasi yang isinya anak-anak negeri, petani, penduduk setempat itu? Kenapa nggak diberikan? Jadi intinya persoalan bangsa ini akan lebih mudah diselesaikan kalau presiden kita itu tegas dan saya kenapa dulu pilih Pak Jokowi itu jatuh hatinya, beliau sederhana, cuma kotak-kotak, bajunya cuma baju putih, sepatunya sepatu yang murah, nggak ada saya lihat glamornya. Ya waktu itu kan Pak seperti Jokowi. itu kan, pakaian dari ujung rambut sampai ujung kaki nggak nyampe 200 ribu waktu itu kan. Itu yang menaruh harapan. Inilah kenapa kita mati-matian dukung jadi gubernur DKI, dukung jadi presiden. Ada rasa kecewa dengan presiden dengan apa kejadian semua yang saya nggak kecewa karena saya lihat proses. Kecuali ini besok dia nggak berubah lagi, dia tetap dia budak. Jadi tapi saya lihat enggak, masih ada beliau ini waktu saya untuk masih lihat masih mau mendengar. Ya. Walaupun kiri kanan teken, dia masih mau jalan. Jadi saya masih taruh harapan Pak Jokowi masih sanggup menata negeri ini. Ya, langkahnya itu yang menurut saya sangat strategis. Presiden threshold kalau 0%. Ada Pak Rizal Ramli, Pak Jokowi pasti kenal. Ya, betul. Beliau berani menjamin Garuda Indonesia nggak usah dibangkrutkan. Dia nggak usah dikasih jabatan komisaris, nggak usah dikasih jabatan menteri. Mestinya ada challenge begitu kan, harus ada tanggapan, feedback ya, harus ada. Itu yang saya kaget. Apakah nggak nyampe? Makanya saya begitu diundang, saya cepet datang. Saya mau sampaikan lagi, mudah-mudahan dari channel ini Presiden Institute. Mudah-mudahan sampai ke Jokowi, karena Pak Jokowi presiden. Amin. Kenapa? Kalau ini sampai dan beliau jalanin, beres. 0%. Rizal Ramli, lu jalan, lu jangan ngomong aja lu ayo rapin Garuda. Tapi 0% itu saya hakul yakin itu pasti akan mendapat tantangan, hambatan dari partai-partai penguasa yang sekarang ini. Itu saya beda. Yang menghambat ini paling 2-3 partai yang memang dia merasa nyaman. Nyaman. Tapi yang sisanya 6 partai yang sisa dan besok yang bakal ikut itu pasti mendukung 0%, ya kan? Dan partai-partai kecil kemarin itu kan perolehannya juga cukup signifikan, sampai 13-14% kalau dikumpulkan ya. Masa suara belasan persen ini juga tidak dianggap, kan namanya demokrasi, katanya kita demokrasi terbesar ketiga. Jadi saya optimis ya. Tinggal kita suarakan. Yang nggak setuju ini pimpinan
partai, 2-3 partai. Tapi sisanya pasti setuju dong. Ya. Karena kalau 0% kan dia punya kesempatan nyalonin sendiri kan. Ya. Nah, dan rakyat di bawah ini lebih happy. Tapi lepas dari semua itu, Kaulius, menurut Kaulius ya, kita melihat next pemimpin kita yang akan datang itu seperti apa dambaan atau apa harapan Kaulius yang harus memimpin negeri ini gitu, sebesar ini. Saya cuma lihat gini, kesempatan ini harus kita buka seluas-luasnya. Dan sekarang kita jangan cepet-cepet dukung orang. Sekarang udah di mana-mana itu. Itu salah. Deklarasi itu adalah mainan oligarki yang pengen dia lagi. Banyak orang bagus di Republik ini nggak kita lihat. Nah, saya lihat cantik itu kalau setiap daerah itu kita tampilkan orang-orang bagusnya. Kemudian kita uji. 3 tahun ini waktu yang cukup. Tugas kita, tugas Presidential Institute. Tugasnya ini. Jadi hidupkan semua. Ininya apa, sponsornya ini ya, apa? Kopi, Kenal Kopi. Bukan Kenal Kopi aja, seluruh perusahaan di Indonesia harus memberikan support. Karena dengan tampilnya pimpinan yang baik, itu baru kita bisa maju ke depan. Saya kalau ditanya, Lius siapa? Nanti dulu lah, 3 tahun lah. Tapi presiden threshold ini harus kita perjuangkan. Jadi sekarang udah banyak yang genit deklarasi. Aduh, katanya apa? Kalau lama kita nanti nggak ada harganya. Itu salah. Kita dukung orang itu bukan kita dihargain. Kita mau negeri ini bener. Kalau sekarang dukung-dukung orang terus jadinya gitu-gitu lagi modelnya. Aduh, janganlah. Ketemunya lo lagi gitu ya. Iya, jadi maksud saya harus ada cara baru dan semangat baru. Rakyat ini semua harus disadarkan. Perjuangkan threshold 0% itu jadi penting. Bukan buat Riza Ramli, bukan buat Rocky Gerung, tapi buat kita semua. Bangsa kita Indonesia punya kesempatan dan dunia melihat Pilpres yang berkeadilan, yang bermartabat. Itu nanti kita dipuji. Kita selesaikan semua masalah ini. 3 tahun ini bisa selesai dengan cara yang damai, atas kesadaran sendiri. Saya kira itu. Oke, Bang Rocky sebagai apa? Bang Rocky? Bang Rocky. Lu belum wawancara Rocky, gua udah kayak Rocky. Bang Kaulius. Kaulius. Itu jangan dipotong biar Rocky tahu. Lius sudah kayak Rocky. Kaulius, closing statement apa namanya buat para pemirsa kita semuanya. Para pemirsa, ini Ustadz ini memang lincah. Bikin podcast mencari dan menguji kualitas pemimpin melalui diskusi. Ini penting. Jadi nggak cuma tampangnya jadi kenal, kita jadi pilih. Tapi yang penting adalah isi otaknya. Apa cita-citanya itu harus diuji. Jadi saya minta yang nonton acara ini jangan lupa like, subscribe, and share. Itu penting. Terima kasih. Kenal Kopi juga harus. Ya, itu kopi lokal hebat. Ya Ponggi suruh saya jangan minum kopi asing. Kenal Kopi. Pemirsa dan saudara-saudara penonton Presidential Institute dimanapun berada, pemilu tahun 1955 itu merupakan pemilu yang waktu itu diikuti oleh banyak sekali partai dan hasilnya sangat demokratis. Di situ tidak ada satu tetes pun darah yang mengalir dan kita dipuji oleh seluruh dunia. Itu tahun 1955. Nah,
pemilu dari pemilu ke pemilu tentu harusnya memberikan bangsa kita menjadi bangsa yang lebih dewasa, lebih demokratis, lebih maju akan segalanya. Jadi merupakan suatu hal yang mundur menurut kami, menurut Kolius juga, bahwa demokrasi kita sekarang sepertinya dikebiri oleh oligarki, oleh kepentingan-kepentingan yang memang ingin menyandera kekuasaan. Mudah-mudahan melalui suara hati Presidensial Institute ini, Indonesia ke depan pemilu-pemilu yang akan datang, calon-calon pemimpin kita akan semakin lebih baik dengan presidensial threshold yang 0%. Itu harapan kita semua. Salam Presidensial Institute untuk menguji calon-calon pemimpin masa depan bangsa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.